Oke, kali ini kita akan bedah satu kisah yang luar biasa banget. Sebuah cerita tentang gimana kecerdasan itu berani banget menantang kekuasaan yang paling absolut. Ini nih pertarungan akal melawan tahta. Pernah kepikiran gak sih siapa sebetulnya yang punya kekuasaan? Mungkin kedengarannya filosofis ya, tapi di dalam cerita yang akan kita bahas ini, jawabannya jadi sangat nyata dan bahkan berbahaya. Jadi, kita bakal lihat gimana seorang pria yang sering dianggap gila, yang sering diremehin, justru bisa kasih pelajaran yang bikin seorang raja perkasa sampai harus menundukkan kepala. Yuk, kita mulai dari latarnya dulu. Ada sebuah istana yang super megah, simbol kekuasaan mutlak, dan tiba-tiba datang seorang penantang yang gak pernah diduga sama sekali. Coba bayangin deh, sebuah tempat yang setiap sudutnya itu diatur oleh aturan yang super kaku. Semuanya serba teratur, tertata, dan ya mungkin terasa sedikit dingin. Pokoknya simbol kekuasaan yang sempurna banget. Tapi, kedatangan satu orang ini bakal mengubah semuanya. Kehadiran Abu Nawas inilah yang jadi awal dari kekacauan yang akan mengguncang fondasi istana itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya Abu Nawas lakuin. Tindakannya ini benar-benar di luar nalar dan melawan semua aturan yang ada di istana. Ini beneran gila loh. Dia nggak cuma masuk, tapi langsung aja duduk di kursi kehormatan. Terus, tanpa izin, dia minum dari piala emas kerajaan. Dan puncaknya, dia santai aja rebahan di taman istana, seolah-olah itu halaman rumahnya sendiri. Ya jelas dong, reaksi pertama adalah kemarahan. Para pengawal istana ngelihat kelakuan Abu Nawas ini sebagai sebuah penghinaan besar buat raja dan seluruh kerajaan. Tapi jawaban Abu Nawas santai banget, bikin bingung, dan kedengerannya nggak masuk akal. Tenang, ini kan istana ayahku. Nah, klaim yang aneh ini yang membawa kita ke babak selanjutnya. Dari sinilah pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Bukan adu pedang ya, tapi adu argumen, adu logika antara seorang rakyat biasa dengan rajanya sendiri. Akhirnya, sang raja pun turun tangan, penuh dengan amarah. Pertanyaannya itu nunjukin betapa dia nggak percaya sama apa yang barusan terjadi di istananya sendiri. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai kelihatan. Sang raja kan melihat istana itu sebagai miliknya, sebagai simbol kekuasaannya. Tapi Abu Nawas justru akan menyajikan sebuah logika yang benar-benar beda, yang mengubah cara pandang kita semua. Dan inilah kalimat kuncinya, sebuah pernyataan yang sederhana, tapi dalam banget maknanya. Abu Nawas mengingatkan raja kalau istana ini sudah ada sebelum dia, dan ya akan tetap ada lama setelah dia tiada. Pertanyaan ini, langsung menusuk ke jantung ego sang raja. Kalau kita semua ini cuma sementara di sini, kalau kita cuma numpang lewat, atas dasar apa seseorang merasa berhak punya kuasa mutlak atas orang lain? Kata-kata Abu Nawas itu nggak cuma bikin raja terdiam, tapi juga seolah-olah memberinya pencerahan. Momen ini jadi titik balik yang penting banget bagi sang penguasa. Nah, ini dia poin krusialnya. Abu Nawas membawa argumennya ke level yang lebih tinggi. Dia bandingin kesalahan kecilnya, menikmati istana sesaat, dengan ketidakadilan yang jauh lebih besar yang mungkin dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Dan ini dia, sebuah momen yang langka banget. Seorang raja akhirnya mengakui kebenaran dari kata-kata rakyatnya. Ini adalah kemenangan akal sehat atas kesombongan dan kekuasaan. Luar biasa. Jadi, cerita ini tuh lebih dari sekedar dongeng cerdik ya. Di dalamnya ada beberapa pelajaran hidup yang abadi dan relevan banget, bahkan buat kita di zaman sekarang. Mari kita bongkar hikmahnya satu persatu. Oke, kita lihat pelajarannya. Pertama, kekuasaan itu titipan, bukan hak milik abadi. Kedua, satu suara yang berani itu bisa loh mengguncang sebuah sistem. Suara kebenaran Abu Nawas, walau dianggap gila, ternyata bisa mengubah cara pandang seorang raja. Ketiga, kebijaksanaan sejati itu seringkali sederhana dan datang dari tempat yang gak terduga. Dan yang terakhir, pengingat buat kita semua, hidup ini cuma sementara, kita semua cuma penumpang. Nah, ini pesan buat kita semua nih. Mungkin kita nggak berhadapan langsung dengan raja ya, tapi setiap hari kita semua pasti berhadapan dengan kekuasaan dalam berbagai bentuknya. Jadi, apapun posisi kamu, ingatlah ini. Kekuatan terbesar yang kita miliki itu bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan kejernihan pikiran dan keberanian untuk menyuarakan apa yang benar. Itulah kekuatan yang sesungguhnya.